Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Henry 81 Servis Elektronik. Hari ini kita teman-teman akan memperlihatkan, ini adalah kulkas LG 2 pintu teman-teman, yang kita ganti kompresornya menggunakan kompresor kulkas 1 pintu. Ini kompresornya kulkas 1 pintu kita pasang di kulkas LG yang 2 pintu, dan hasilnya cukup mantap teman-teman. Dan ini akan kita buatkan skema untuk listriknya teman-teman. Ini adalah skema untuk listrik kulkas 2 pintu ini. Ini akan kita perlihatkan. Oke, jadi kulkas 2 pintu itu teman-teman, skemanya seperti ini. Ini lihat. Ini pertama kita colokkan ke listrik teman-teman. Ini kita menggunakan rotari yang sudah kita perbaiki semalam ini. Kita colokkan ke listrik. Ini jalur PLN nya 2. Jadi setelah itu teman-teman, setelah ini sudah disambungkan ke jalur listrik, maka jalur kabel PLN yang satu ini dia akan masuk melalui termostat, dan kabel yang satunya ini dia akan masuk ke pin nomor 3 timer. Ini untuk timer 13 ini teman-teman. Jadi dia masuk, jalur yang satu ini dia masuk ke pin timer nomor 3, dan ini kondisi timer belum hidup ini teman-teman, karena ini yang satu ini belum kita tunjukkan. Nah, jadi ini yang satu ini teman-teman masuk ke pin nomor 3, dan yang satu ini, jalur PLN yang satu ini dia masuk melalui, ini ada fuse. Ini ada fuse seperti ini teman-teman. Ini adalah fuse-nya, dan ini bimetalnya. Jadi dia akan masuk melalui fuse, kemudian melalui heater, kemudian dia masuk ke pin nomor 1 teman-teman. Nah, dia masuk ke pin nomor 1 timer 13 ini. Ini kondisi timer sudah hidup karena sudah dialiri arus, sudah dialiri tegangan ini 220 volt. Jadi timer ini sudah hidup, dan apabila timer ini sudah hidup teman-teman, pin 3 ini dia akan menyambung ke pin nomor 4 teman-teman. Nah, dia di sini tersambung ke pin nomor 4, dan kompresor ini dan pin nomor 4 ini dia menuju ke kompresor, dan kompresor ini akan hidup teman-teman. Dia hidup sama dengan kipas yang ada di atas itu, dia satu aliran. Kipas dan kompresor akan hidup. Oke. Jadi kipas dan kompresor ini dia akan hidup, dan di sini terjadi sirkulasi kulkas itu berjalan, dan dia akan melakukan pendinginan di dalam kulkas. Dan dalam kondisi ini bimetal belum tersambung ini teman-teman. Oke, bimetal ini belum tersambung karena kondisinya bimetal ini awalnya dia dalam kondisi terputus ini teman-teman. Jadi sebelum ada pendinginan yang suhunya cukup rendah di dalam kulkas itu, maka bimetal ini dia belum bekerja, dan bimetal ini dia terhubung ke pin nomor 2 teman-teman, ke pin nomor 2. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi apabila nanti, sekarang ini heater ini teman-teman, heater ini dia di dalam kulkas 2 pintu itu dia ada 2 fungsi teman-teman. Dia ada 2 fungsi. Yang pertama fungsinya adalah dia menjadi hambatan untuk menghidupkan timer ini teman-teman. Dia berfungsi sebagai hambatan atau sebagai soft start, karena timer ini apabila kita beri tegangan langsung 220 volt, maka dia akan cepat panas dan dia akan cepat rusak.
jika dia diberikan tegangan langsung 220 volt, maka digunakanlah heater ini sebagai hambatannya teman-teman. Jadi fungsi heater ini apabila kompresor dalam kondisi hidup dan dalam kondisi sirkulasi ini dalam kondisi pendinginan, maka heater ini dia berfungsi sebagai hambatan atau soft start. Oke. Dia berfungsi sebagai hambatan atau soft start untuk menghidupkan timer ini teman-teman, untuk menghidupkan gulungan yang ada pada timer ini. Ini gulungan timer ini teman-teman. Jadi gulungan timer ini teman-teman, di sini ini adalah pin nomor satunya di sini teman-teman, dia nyambung ke sini, nyambung ke gulungan ini, dan pin 3 itu dia nyambung ke gulungan yang satu ini teman-teman, di ujung gulungan yang satunya. Jadi apabila dia sudah diberi tegangan 220 volt di sini teman-teman, maka kumparan ini akan mengaliri aliran listrik dan akan membuat motor ini berputar teman-teman. Motor yang ada di tengah ini, besi yang ada di tengah ini, dia akan berputar dan dia akan mengoperasikan timer ini teman-teman. Timer ini dia akan dioperasikan karena sudah diberi strom tadi di sini. Jadi dia beroperasi dan kerjanya itu mungkin kita tidak begitu tahu persis berapa waktu yang diperlukan oleh timer ini teman-teman, tapi dia cukup lama ini teman-teman. Mungkin ada sekitar 6 jam atau 8 jam atau berapa, kita tidak tahu pasti. Namun seperti itu kerjanya teman-teman. Jadi apabila suhu yang ada di dalam evaporator itu sudah cukup dingin teman-teman, bunga esnya sudah banyak, bunga esnya sudah mulai menebal, maka bimetal ini teman-teman, apabila dia sudah terbungkus oleh bunga es yang ada di dalam itu, maka bimetal ini dia akan tersambung ini teman-teman. Bimetal ini dia akan tersambung. Bimetal ini dia akan tersambung. Dia posisi bimetal ini teman-teman, dia tersambung ke heater. Jadi kondisi awalnya dia ini tidak tersambung, namun apabila suhu dingin di dalam kulkas itu sudah cukup tinggi, sudah cukup rendah, bimetal ini dia akan tersambung. Tersambungnya bimetal ini teman-teman, maka dia akan menghidupkan heater ini. Heater ini akan hidup dan timer ini kondisinya dia akan mati, dan pin 3 ini dia akan pindah ke pin 2 ini teman-teman. Dan aliran dari heater menuju ke pin 1 ini dia terputus ini teman-teman. Dia terputus karena di sini bimetal sudah tersambung. Di sini putus dan timer dalam kondisi dia mati. Oke. Apabila bimetal ini dia dalam kondisi dia tidak tersambung teman-teman, atau dia dalam kondisi bimetal ini dalam kondisi rusak dan dia tidak mau tersambung teman-teman, tidak mau tersambung ke sini karena mungkin dia dalam keadaan rusak. Jadi timer ini teman-teman, apabila dia sudah berpindah pin 3 ke pin 2 ini, sementara bimetal ini rusak, maka posisi timer ini dia hanya akan mati standby. Oke, jadi dia matinya hanya standby karena bimetal ini dia tidak terhubung, atau mungkin dia sudah rusak, mungkin dia sudah putus, tidak mau bekerja lagi, rusak. Jadi dia tidak bisa menghidupkan heater. Akhirnya timer ini dia hanya akan mati secara otomatis, mati secara standby saja, dan heater ini dia tidak bisa memanaskan bunga es yang ada di dalam evaporator itu teman-teman ya, kalau bimetal ini dia rusak. Namun jika yang rusak itu adalah heater ini teman-teman, jika heater ini yang rusak, maka timer ini dia tidak akan bekerja, karena heater ini dia berfungsi untuk hambatan atau soft start untuk menghidupkan timer. Jadi jika heater ini yang rusak, timer sudah dipastikan tidak bekerja, dan apabila timer tidak bekerja, tentu kompresor juga tidak akan bekerja, jadi dia mati. Oke. Kipas ini jalurnya dia di sini nih teman-teman ya. Dia sama dengan kompresor.
dia akan mengikuti kompresor. Apabila kompresor hidup, maka kipas pun akan hidup. Jadi apabila kompresor hidup tapi kipasnya tidak hidup, maka Anda cek kipasnya. Jika kipasnya hidup, kompresornya yang tidak hidup, maka cek kompresornya, karena dia satu aliran. Jika dia mati kedua-duanya, mungkin ada masalah pada timer atau pada heater atau pada termostat ini. Nah, jadi itu harus diperhatikan teman-teman ya. Ini jalurnya harus kita pahami teman-teman. Ini jalurnya sangat mudah nih teman-teman, karena PLN ini kabelnya cuma ada dua. Yang satu dia ke sini, yang satu dia ke sini. Jadi dia sangat senang sekali untuk kita pahami. Dan di sini untuk lampu yang ada di dalam kulkas teman-teman. Oke, sudah paham teman-teman? Jadi heater ini teman-teman, dia berfungsi sebagai hambatan atau soft start untuk menghidupkan timer dalam kondisi sirkulasi sedang berjalan. Oke, pada saat kompresor hidup, kipas hidup, timer ini, heater ini dia berfungsi hanya sebagai hambatan atau soft start untuk mengurangi arus yang masuk ke kumparan timer ini teman-teman. Karena jika dia tidak diberi hambatan, maka timer ini dia akan cepat rusak dan gulungan yang ada pada timer ini dia akan mudah terbakar. Maka digunakanlah heater ini sebagai hambatannya supaya arus yang masuk itu tidak terlalu besar, karena timer ini dia hidupnya cukup lama ini teman-teman. Makanya digunakan dia hambatan atau soft startnya untuk mengurangi arus untuk kumparan timer ini. Itu adalah fungsi heater. Dan apabila bimetal ini sudah tersambung teman-teman, maka heater ini fungsinya akan berubah teman-teman. Dia tidak lagi sebagai hambatan, tapi dia berfungsi sebagai pemanas. Dia akan memanaskan bunga es yang ada di dalam itu supaya bunga es itu mencair sampai bimetal ini dia terputus kembali teman-teman. Apabila bunga esnya sudah mencair semua, kemudian kondisi bimetal ini bagus teman-teman ya. Kalau dia tidak bagus, dia tidak akan bekerja dengan normal. Ya, kalau dia bagus, kalau bunga esnya sudah mencair, dia akan terputus kembali. Dan apabila ini terputus, maka heater ini dia akan menghubung lagi ke pin nomor 1 ini teman-teman. Timer akan hidup kembali, dan pin 3 ini dia akan pindah lagi ke pin 4, dan kompresor dan kipas ini dia akan hidup kembali. Dan seperti itu secara terus-menerus teman-teman. Oke. Jadi ini adalah kulkas yang kita perbaiki kemarin teman-teman. Kulkas LG 2 pintu yang kita perbaiki kemarin menggunakan kompresor kulkas 1 pintu. Coba kita lihat di dalamnya. Ini teman-teman. Ini teman-teman, kita buka di bawahnya. Ini cukup dingin nih teman-teman. Suhu di bawah ini cukup dingin. Dan kita lihat di atasnya teman-teman. Wah, asapnya teman-teman. Uap dinginnya ini, asapnya cukup banyak nih teman-teman. Nah, pembekuannya mantap. Ini terlihat asapnya keluar dari ruang pintu atas ini teman-teman. Oke. Es di dalamnya ini cukup banyak ini teman-teman. Ini adalah kulkas yang kita ganti kompresornya menggunakan kulkas 1 pintu teman-teman. Jadi kita bukan hanya sekedar konten saja, ini adalah buktinya jika kulkas 2 pintu itu bisa diganti dengan kulkas kompresor 1 pintu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kita pada hari ini. Dan jangan lupa bantu subscribe channel kami Henry81. Sampai berjumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.